Artinya keputusan 185 kepala sekolah itu dia tidak layak menjadi kepala sekolah. Bukan tidak layak, maksudnya tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Dia kemudian tetap dilantik. Ya, tapi soal prosedur pun membatalkan pengangkatan. Nah, ini soal mutu pendidikan yang dipertaruhkan. Kami selama setahun menggenjot kegiatan-kegiatan soal mutu. Tiba-tiba dihancurkan dengan pelantikan yang prosedurnya tidak dipenuhi. Persyaratannya ada beberapa yang tidak memenuhi syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam Ngobrol Pinggiran Akhir Pekan, sebuah program yang digagas oleh media online jejakrekam.com. Dan kali ini dunia pendidikan kita di Kalimantan Selatan kembali disorot atau kembali menjadi perhatian publik. Tapi kali ini bukan soal infrastruktur pendidikan, bukan soal biaya pendidikan yang kerap kali muncul pada saat awal tahun ajaran baru. Tetapi kali ini ada kaitan dengan pelantikan 185 kepala sekolah mulai jenjang SMA negeri, SMK negeri, dan sekolah luar biasa negeri di Kalimantan Selatan, selain 5 pengawas dan administrator. Nah, pada kesempatan kali ini dalam Ngopi kita akan bahas lebih jauh apa sesungguhnya yang menjadi persoalan ketika dilakukan pelantikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 lalu. Kita akan bahas lebih jauh polemik soal ini dengan Wakil Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, ada Profesor Dr. Muhammad Hadin Muhjad. Assalamualaikum, Prof. Hadin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Prof. sudah hadir di program kami di Ngopi pada kesempatan kali ini. Prof, terkait dengan pelantikan 185 kepala sekolah SMA negeri, SMK negeri, dan SLB negeri yang dilakukan oleh Gubernur pada tanggal 14 Juni lalu. Salah satu yang mempersoalkan, salah satu yang kemudian mengkritik itu adalah Prof. Hadin dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kalimantan Selatan. Prof, sesungguhnya yang menjadi substansi persoalan itu ada di mana? Kira-kira itu kan menjadi pertanyaan publik nih, sehingga kemudian seorang Prof. Hadin bersuara. Tapi sebelum ke situ, Prof, kan masyarakat juga ingin tahu agar paham soal legal standing Prof. Hadin, Dewan Pendidikan itu apa? Dia dibentuk oleh siapa? Kemudian untuk apa? Kita ke situ dulu, Prof. Ya, terima kasih para pemirsa yang berbahagia. Saya ingin mengungkap dulu eksistensi Dewan Pendidikan di Indonesia. Dewan Pendidikan ini kalau boleh saya katakan dia anak reformasi. Karena munculnya Dewan Pendidikan setelah terjadi reformasi. Nah, kenapa jadi demikian? Karena untuk menyeimbangkan kekuatan antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, jadi kan selama ini, dan itu memang anak turunan dari Undang-Undang Dasar. Karena zaman dulu kan dianggap oleh para pendiri bangsa kita itu di Undang-Undang Dasar itu kan dia menganggap pasti pemerintah itu seperti orang tua yang yang berhubungan dengan anaknya kan. Artinya tidak mungkin akan melakukan perbuatan yang menindas, menjalimi. Tapi zaman berubah. Nah, sekarang dirasakan apa yang dirancang oleh pembentuk Undang-Undang Dasar itu ternyata dimanfaatkan oleh oleh pemerintah, oleh rezim kan, mulai udah lama udah baru. Nah, reformasi maka di dalam Undang-Undang Dasar ada disebut executive heavy. Itu artinya kekuasaan lebih besar pada pemerintah. Nah, maka salah satu agenda reformasi yang utama itu adalah tapi itu keterlaluan sebetulnya, bukan menyeimbangkan tapi menjadi legislatif heavy. Dulu kan sempat Dewan bisa memberhentikan bupati dulu kan? Iya. Nah, itu ketika LKPJ ini ditolak gitu. Ya, itu kelewatan. Nah, sebetulnya yang betul itu adalah check and balances lah. Jadi penyeimbang. Penyimbang. Nah, salah satunya tadi adalah bahwa pemerintah yang diberi kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan itu harus diimbangi oleh peran serta masyarakat. Nah, itu maka lahirlah
Undang-Undang Sisdiknas, lah, Sistem Pendidikan Nasional. Tapi ini tahun 2003 kan reformasi 98, 99 sudah ada perubahan amandemen kan. Amandemen 1, 2, 3 sampai 2002. Nah, lalu tahun 2003 lahirlah Undang-Undang Sisdiknas. Nah, walaupun ini terlambat, ini sekarang kan sedang bergulir amandemen terhadap undang-undang ini. Tapi undang-undang ini membawa semangat bahwa pemerintah harus dapat imbangan kekuasaan dari masyarakat. Maka dibentuklah di dalam undang-undang itu diaturlah peran serta masyarakat itu dalam wujud komite sekolah, dewan pendidikan. Dewan pendidikan. Itu sebagai kalau disebutkan di undang-undang itu ada 4 fungsi lah. Pengarah, pengawas, apalagi namanya tuh memberikan pertimbangan. Nah, itulah yang diperankan oleh Dewan Pertimbangan. Dewan Pendidikan. Nah, terkait dengan dalam penyelenggaraan pendidikan, jadi salah satu yang menjadi hal yang perhatian serius sejak kita reformasi adalah soal mutu. Nah, lalu tekanan itu pada mutu pendidikan. Jadi kalau nanti dewan terlibat dalam kegiatan melaksanakan tugas-tugasnya, itu diarahkan pada mutu pendidikan. Nah, salah satu mutu pendidikan ya kapasitas kepala sekolah kan salah satu unsur. Banyak unsur-unsur. Jadi dewan pendidikan itu dia representasi dari masyarakat. Ya, betul. Yang kemudian menjadi penyeimbang agar kemudian tadi memberikan masukan dalam rangka bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk soal bagaimana rekrutmen kepala sekolah. Ya. Kalau kita bicara Dewan Pendidikan Kalimantan Selatan, berarti dia dibentuk dengan SK Gubernur. Ya, jadi kan Dewan Pendidikan itu ada mulai nasional, ada mulai Dewan Pendidikan Provinsi, ada Dewan Pendidikan Kabupaten Kota. Nah, sebetulnya ide tentang tim pertimbangan pengangkatan sekolah itu sudah lama, sudah lama bergulir, untuk mewujudkan apa yang diminta oleh Undang-Undang 20 2003 Sisdiknas. Nah, tetapi secara konkret, nah itu baru saja setelah keluar Permendikbud Ristek nomor 40 tahun 2001. Tahun 2001. Nah, kita bisa dibacalah di dalam konsideran menimbangnya, di dalam Permendikbud 40 ini, itu mengatakan bahwa rohnya permen ini adalah soal mengatur mekanisme, walaupun ada persyaratan itu kan, persyaratan kepala sekolah itu apa kan, tapi persyaratan kepala sekolah itu sudah diatur di beberapa peraturan yang lain, tidak ada yang lebih istimewa. Nah, yang istimewanya adalah permen ini adalah mengatur. Katanya di dalam, saya ingin perjelaslah, di dalam konsideran itu mengatakan untuk memperkuat kapasitas guru sebagai kepala sekolah, maka diperbaiki mekanisme pengangkatan kepala sekolah. Nah, intinya adalah adanya tim pertimbangan, tim pertimbangan di dalam permen itu. Nah, di sana disebutkan tim pertimbangan itu siapa? Ada 4 unsur. Nah, ada sekda, ada dinas. Sebentar, Prof. Tim pertimbangan itu tim pertimbangan untuk pengangkatan kepala sekolah. Ya, udah. Jadi terdiri dari unsurnya 1 sekda, kemudian dinas pendidikan, dewan pendidikan, kemudian pengawas sekolah. Jadi ada 4 unsur. Itu sesuai dengan amanat tadi peraturan Menteri Pendidikan 40. Iya, 40. Nah, lalu di daerah, katanya kan di daerah ditindaklanjuti provinsi dengan SK Gubernur, kabupaten kota dengan SK Bupati atau Wali Kota. Prof, sekarang kita mulai nyambung nih ke tema bahasan kita soal tadi. Kita masuk ke 185 kepala sekolah yang dilantik oleh Gubernur pada tanggal 14 Juni 2022. Tadi kan terkait dengan Peraturan Menteri Pendidikan 40 2021 misalnya, soal tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah. Nah, di dalam unsurnya kan ada 4 unsur. Salah satunya adalah unsur Dewan Pendidikan misalnya. Nah, ketika hari ini Prof mempersoalkan, Prof kemudian mengkritik keputusan pelantikan itu, sementara Dewan Pendidikan adalah salah satu unsur yang kemudian ada juga di dalam tim itu. Jadi kan di Kalimantan Selatan, Permendikbud
Ristek 40 itu ditindaklanjuti dengan keputusan gubernur 188. Nah, 188. Nah, dalam keputusan itu diperjelas lagi. Diperjelas lagi bahwa sini, mungkin saya bacakan ya. Boleh. Diperjelas lagi ada beberapa diktum lah. Nah, ini ya, judulnya adalah keputusan gubernur 188 ini. Judulnya adalah pembentukan tim pertimbangan, pengangkatan, mutasi dan pemberhentian kepala sekolah pada satuan pendidikan, sekolah menengah atas negeri, sekolah menengah kejuruan negeri, dan sekolah luar biasa negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi itu judul besarnya, judul besarnya. Gubernur. Nah, lalu di sini tugasnya tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian terkait penugasan guru sebagai kepala sekolah. Ini artinya pengangkatan nih. Ya. Nah, kemudian memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian terkait pengangkatan kepala sekolah yang akan menduduki jabatan sebagai pengawas sekolah. Nah, jadi kalau ada guru yang diangkat sebagai pengawas, tim pertimbangan juga diminta memberikan pertimbangan. Nah, kemudian yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian terkait mutasi. Nah, ini soal mutasi kepala sekolah. Ini soal mutasi kepala sekolah. Yang terakhir, memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian terkait pemberhentian. Kalau di pemberhentian. Nah, di dalam diktum huruf B ini, nah huruf B tadi kan, itu jelas bahwa tim pertimbangan itu memberikan pertimbangan. Jadi pada saat ada pengangkatan, tapi sekaligus mutasi. Karena beberapa kepala sekolah yang ada dimutasi, dipindah dari satu sekolah, di sekolah A ke sekolah B. Prof, itu kan bicara tentang prosedur, kemudian bicara tentang dasar hukum. Tadi Prof kan sudah jelaskan. Dari penilaian Prof, apa yang salah dengan pelantikan itu? Ya, jadi kan di sini disebutkan bahwa tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan. Nah, ya kan? Nah, lalu tim pertimbangan itu siapa? Di sini disebut oleh SK Gubernur. Nah, tim pertimbangan itu, nah di dalam lampirannya adalah terdiri dari ada sekda, ada kepala dinas. Jadi sekda sebagai pengarah, kepala dinas sebagai ketua, sekretaris sebagai wakil ketua, kemudian ada kabit lah, keempat kabitnya. Nah, kemudian anggota di sini ada disebutkan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dan Koordinator Pengawas Sekolah atau Korwas. Nah, di dalam bahkan kita dapat dokumennya, dokumen proses itu. Di situ mengatakan bahwa tim pertimbangan, nah kan ada tim pertimbangan di SK-nya itu kan. Nah, tim pertimbangan itu kan terdiri dari ini tadi. Yang tadi Prof sebutkan. Iya. Nah, sementara ini saya yang melaksanakan tugas-tugas Ketua Dewan Pendidikan sama sekali tidak tahu bahwa ada kegiatan ini, Jadi pada saat itu kan ada pengangkatan. Nah, ada mutasi. Ada pemberhentian. Prof, sebentar. Di dalam SK tadi kan mencantumkan salah satu dewan pengarahnya, anggotanya, unsurnya kan adalah Dewan Pendidikan, dan Prof kan menyebutkan juga ada Dewan Pendidikan. Prof sebagai anggota merangkap sebagai wakil ketua Dewan Pendidikan. Nah, sementara di dalam itu kan sesuai dengan SK Gubernur 188 tadi. Nah, sekarang dalam proses sebelum pelantikan itu Dewan Pendidikan, ini menjadi pertanyaan langsung nih Prof, dilibatkan tidak sih gitu? Ya, tidak dilibatkan dan tidak ada yang tahu bahwa ada proses ini. Ada proses ini, ada yang tahunya. Itu yang jadi masalah. Jadi apa yang diamanahi oleh undang-undang dan permen pada saat pelantikan itu, nah itu dilanggarnya karena tidak melibatkan
Dewan Dewan Pendidikan. Pendidikan. Prof, kalau kemudian Prof merasa tidak dilibatkan, artinya kan tafsirnya ada nih cacat nih. Sekarang konsekuensinya, kalau ini bermasalah terhadap SK-nya apa? Nah, ini Apa konsekuensi hukumnya? jadi ini kebetulan saya bidang yang saya geluti dan saya diangkat guru besar saya hukum administrasi. Guru besar hukum administrasi ULM. Jadi soal itu kan soal mata pelajaran saya yang saya asuh bertahun-tahun. Ya, jadi suatu keputusan, nah itu sah. Lawannya tidak cacat, tadinya kan sah. Di dalam undang-undang dulu ada apa namanya doktrin lah. Sekarang sudah dituangkan dalam Undang-Undang 30 tahun 2014. Nah, sesuatu keputusan dikatakan sah kalau memenuhi 3 unsur, 3 aspek. Ya. Berwenang, nah, sesuai prosedur, dan substansinya sesuai, gitu kan, substansi sesuai. Nah, posisi saya hanya pada tingkat prosedur. Ketika saya mengatasnamakan sebagai Dewan Pendidikan. Artinya harus sesuai prosedur. Karena kalau soal mekanisme itu ada menyangkut soal prosedur. Prosedur. Nah, lalu di dalam undang-undang itu dikatakan bila prosedurnya tidak dilaksanakan sebagaimana di ayat 2-nya kan diatur oleh peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik. Nah, lalu itu menakan cacat prosedur. Cacat prosedur. Tetapi, nah ini kan di dalam hukum administrasi kan cacat prosedur itu sebetulnya bisa diulang. Karena kan soal prosedur. Ya. Nah, diulang artinya ini cacat SK pengangkatan tuh kan. Nah, lalu diulang prosedurnya. Nah, tetapi ada cacat yang tidak bisa diulang. Nah, di dalam data yang saya peroleh, ini data. Ternyata di antara, nah ini yang tadi soal mutu yang menjadi perhatian. Jadi kita kan menjaga perhatian bukan hanya kenapa prosedur itu jadi sesuatu yang merupakan aspek sahnya. Nah, karena apabila suatu prosedur disimpangi atau maka pasti ada soal-soal lain. Nah, ini ternyata data yang saya peroleh ada menyangkut soal substansi. Soal substansi yang tidak bisa diulang. Akhirnya tidak semata soal prosedur, tapi juga soal substansi. Tapi yang saya angkat cuma soal prosedur. Nah, soal prosedur ini pun membatalkan menjadi tidak sah. Nah, tapi itu bisa diulang. Kalau hanya soal prosedur. Tapi kalau substansi, nah, contohlah, ada kepala sekolah yang tidak memenuhi syarat. Kan biar diulang. Kalau tidak memenuhi syarat kan tetap kan bisa diangkat. Nah, saya punya data. Artinya keputusan 185 kepala sekolah itu secara substansi Prof udah melihat. Ada juga yang kemudian dia tidak layak menjadi kepala sekolah. Bukan tidak layak, maksudnya tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Dia tetap dilantik. Ya, di dalam Permendikbud Ristek itu sebelum mekanisme ada syarat. Nah, persyaratannya menjadi kepala sekolah ada ini. Nah, kita teliti mereka yang diangkat. Nah, ternyata ada yang tidak memenuhi syarat. Jadi ada beberapa klasifikasi yang secara hukum kepegawaian itu termasuk hukum administrasi lah. Jadi secara hukum kepegawaian itu ada persoalan. Nah, jadi sebetulnya masalah ini bukan berhenti pada soal prosedur. Tidak hanya soal itu. Soal prosedur. Tapi soal prosedur pun membatalkan pengangkatan. Nah, ini soal mutu pendidikan, jangan dipertaruhkan mutu pendidikan. Itu orang bekerja keras sudah di bangsa kita ini kan kami selama setahun menggenjot kegiatan-kegiatan soal mutu. Tiba-tiba dihancurkan dengan pelantikan yang prosedurnya tidak dipenuhi, persyaratannya ada beberapa yang tidak memenuhi syarat. Nah, ini yang jadi masalah. Prof, pelantikan kan sudah dilakukan tanggal 14 kemarin. Sekarang
apa yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi, gubernur yang sudah melantik, atau masukan kepada tim sesuai dengan SK 188 itu, Prof? Agar sekali lagi, kita kan berbicara mutu pendidikan. Tadi kata Prof ada prosedur yang dilanggar, dan ujungnya jangan-jangan tidak hanya prosedur, tapi juga masuk kepada substansi. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi kan kalau dari hukum, ya mengevaluasi kan. Pertama, kalau secara prosedur itu ada kurang ya disempurnakan. Nah, prosedurnya apa? Tim bekerja sesuai sesuai keputusan gubernur 188. Tim yang disebut tim itu ya semuanya kan harus Nah, saya heran itu ada menamakan tim pertimbangan. Siapa dia yang tim pertimbangan yang dimaksud itu? Ini ada tim pertimbangan ya memberikan masukan. Siapa tim pertimbangan itu? Nah ini perlu ditelusuri. Jadi masalahnya ini agak sedikit menyerempet ke pidana. Nah, bisa pemalsuan kan bisa. Siapa yang tim pertimbangan yang dari dinas pendidikan itu siapa? Kalau berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 40 2021 itu unsur di dalam pertimbangan itu kan Sekda, Kepala Dinas Pendidikan, kemudian Dewan Pendidikan dan Korwas, Koordinator Pengawas. Sementara yang Prof lihat dari SK nomor 3 itu tidak hanya itu. Ya, di situ ditulis tim pertimbangan ya kan. Artinya ada banyak orang di situ. Kita ada melihat isinya. Isinya cuma langsung bahwa berdasarkan pertimbangan dari tim pertimbangan. Nah, lalu merekomendasi yang ini pengangkatan 185 itu. Pertanyaannya sekarang tim pertimbangan itu apa sesuai dengan keputusan gubernur itu atau ada keputusan lain gitu kan? Tapi kalau kita berdasarkan Permendikbud Ristek itu yang 40 kita masuk di situ kan Dewan Pertimbangan. Sementara nyatanya tidak pernah dilibatkan. Tidak pernah dilibatkan. Prof, pelantikan kan sudah dilakukan. Kalau kemudian ditinjau ulang, ini kan perlu dilakukan perbaikan. Kalau tidak dilakukan perbaikan, apa sanksi hukumnya? Apa dampak hukumnya? Jadi saya melihat ini agak berbahaya sebetulnya. Berbahaya itu gini kan lah. Secara hukum administrasi cacat. Secara hukum administrasi dia cacat. Nah, itu bisa masuk ke ranah pidana. Ranah pidana. Kenapa? Karena akan ada akibat keuangan yang dikeluarkan dari keuangan negara. Keuangan negara. Kan ada nanti akan ada duit dari APBN itu kan APBN itu disebut keuangan negara. Bukan hanya APBN. Nah, akan ada keluar sebagai akibat keputusan ini. Kecuali kada dihonore. Karena ketika orang dilantik menjadi kepala sekolah akan ada tunjangan kepala sekolah. Ada tunjangan sekolah. Dan itu diambil dari uang APBD. Dan itu ada pertanggungjawaban. Kalau cacat keputusannya, maka memenuhi unsur di Tipikor itu pasal 2. Pasal 2 itu melawan hukum kan. Nah, jadi bahwa keputusan yang dibuat itu melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, itu ada agak berbahaya ini. Kalau ternyata dijemput bola oleh para penegak hukum. Ini saya ingatkan dulu kan. Prof, setelah pelantikan itu Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan sikapnya seperti apa? Nah, kan saya di awal itu sudah mengkomunikasikan lah sama kawan-kawan di Dewan. Nah, karena tidak ada respon, nah lalu saya ambil peran sendiri karena ketua umum ini kan, ketua umum kami ini meninggal dunia. Nah, sejak itu tugas-tugas ketua dipercayakan pada saya. Nah, karena saya dipercayakan sebagai pelaksana ketua. Nah, lalu begitu saya tidak ingin juga melibatkan kawan-kawan. Nah, saya ingin menyatakan secara sendiri. Nah, maka saya mengingatkan dengan cara menyampaikan surat ke gubernur. Itu sudah dilakukan? Sudah dilakukan pada hari tanggal 15.
Artinya sehari setelah pelantikan. Ya. Prof Hardin bersurat itu dalam kapasitas sebagai pribadi, Anu, sebagai wakil ketua dan anggota. Ya, sebagai bukan mengatasnamakan kawan-kawan kan? Tapi atas nama pribadi yang ya. di Dewan Pendidikan. Sebagai anggota Dewan Pendidikan. Nah, kemudian kenapa jadi muncul ke publik? Karena di PP 10 ya, PP 17 2010, tugas-tugas, ya kan kita kan mewakili masyarakat. Tugas-tugas kita itu harus dikomunikasikan ke masyarakat, ke media. Ada di pasal 192 di PP nomor 17 tahun 2010. Nah, karena itu ketika media menanyakan, ya kita beritahu kan. Itu yang kita lakukan hari ini. Prof, poin-poin yang Prof sampaikan dalam surat ketika bersurat ke gubernur tanggal 15 itu apa saja? Kita menyebutkan bahwa kita mendengar ada pelantikan. Nah, proses pelantikan itu kita sebutkan ada dasar hukumnya. Kalau itu betul pelantikan, maka berdasarkan, kita sebut dulu yang pertama kan Permendikbud 40. Ya. Nah, di dalam Permendikbud 40 itu mekanismenya harus ada Dewan Pendidikan. Siapa Dewan Pendidikan? Di Kasal. Kita kutip keputusan gubernur. Bukan, kita kutip keputusan gubernur tentang tata cara. Lalu disebutkanlah di sana tim pertimbangan itu ini. Ada disebut di dalam itu Dewan Pendidikan. Nah, siapa Dewan Pendidikan? Maka kita sebut, kita kutip lagi SK Gubernur tentang pengangkatan timnya, pengangkatan Dewan Pertimbangan. Nah, jadi Gubernur tahun 2018 itu telah membentuk Dewan Pendidikan. Nah, ini mengangkat nama-nama, kan di lampiran nama-nama yang menjadi anggota Dewan Pendidikan. Jadi judulnya Daftar Susunan Keanggotaan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan periode tahun 2018 dan 2023. Ya, artinya 5 tahun periode jabatan. Ya, 5 tahun jabatan. Prof, kalau kemudian pemerintah provinsi beralasan, kan unsur pertimbangan tadi mulai dari Sekda, kemudian Kepala Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, pengarah Korwas, koordinator pengawas. Kalau 3 sudah didengar misalnya pertimbangannya, 3 sudah dilibatkan, 1 tidak dilibatkan, cuma Dewan Pendidikan saja, itu masih tetap cacat tidak sih? Ya, ini kan imperatif sifatnya kan, bukan alternatif. Ya. Bukan alternatif. Imperatif bahwa unsur-unsurnya ini. Nah, bahkan kita kan tadi mengungkap bahwa apa eksistensi Dewan Pendidikan. Nah, kalau Dewan Pendidikan itu tidak ada yang mewakili masyarakat, siapa? Kalau Korwas itu kan dari guru pemerintah juga kan. Prof, kan judul besarnya adalah yang kalau bicara tentang SK Gubernur 188.44/013 itu yang 3 Januari 2002 adalah tentang pembentukan tim pertimbangan. Nah, kalau kemudian masyarakat publik menilai misalnya, yang namanya pertimbangan itu kan ya hanya ditimbang, bukan kemudian menentukan. Hanya mereka memberikan masukan kepada pemerintah provinsi. Prof, kalau alasannya seperti itu bagaimana? Betul itu. Kita tuh tidak menentukan bahwa itu yang jadi kepala sekolah. Kita hanya menyampaikan bahwa kepala sekolahnya harus memenuhi ketentuan ini. Soal itu kan soal kebijakan di pemerintah. Di pemerintahan. Tapi kita ada terlibat memberikan pertimbangan. Nah, dia memilih siapa itu bukan kewenangan Dewan Pertimbangan. Itu sudah ranah politik kan. Nah, kita hanya menyampaikan bahwa analisis, jadi analisis ilmiah tentang kapasitas kepala sekolah dari tim pertimbangan. Nah, soal nanti ditetapkan itu tidak terlibat, kita tidak terlibat. Tapi tahapan sebagai bagian daripada syarat prosedural harus dipenuhi, mendengar dari Dewan Pertimbangan. Itu yang tidak dilakukan. Itu yang tidak dilakukan, tetapi hanya pada 3 unsur, tidak melibatkan Dewan Pendidikan. Prof, kan jadi pertanyaan publik juga, Dewan Pendidikan tadi kan ada banyak orang, ada banyak pihak. Prof hanya salah satu misalnya. Apakah sudah yakin bahwa Dewan Pendidikan itu yang lain atau anggota yang lain atau wakil ketua yang lain tidak dilibatkan, Prof? Jadi kalau namanya dewan itu bekerjanya kolektif. Kolektif. Nah, kalau
kalaupun itu disebut dalam SK Gubernur Itu ketua. Heeh. ketika kita diminta memberikan pertimbangan, itu yang sudah kita lakukan selama ini, kita akan berapat dulu dengan anggota-anggota dan kita minta bahan, bahan gitu kan, bahan apa yang ingin dirapatkan, diberi pertimbangan, dikaji. Nah, karena di dalam unsur-unsur di dalam Dewan Pendidikan itu kan mereka ahli-ahli pendidikan, ada yang ahli pendidikan akademisi, ada yang ahli pendidikan praktisi. Nah, jadi makin kan suamoto. Iya. Nah, jadi apa yang diputuskan itu akan semakin berkualitas. Prof, pelantikan tanggal 14 Juni hari Selasa itu kan pelantikan yang terakhir yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi terkait dengan jabatan 185 kepala sekolah misalnya. Dari pelantikan yang lain, pelantikan sebelumnya untuk jabatan kepala sekolah itu Dewan Pendidikan dilibatkan? Belum ada peraturannya. Oh, belum ada. Jadi ada memang ini baru. Ini yang baru. Dan permen itu pun baru aja keluar. 2021. Iya, 21. Nah, sebelum itu belum nggak ada pelantikan. Nah, jadi selama Dewan Pendidikan ada, itu belum ada pelantikan. Nah, baru ada pelantikan dengan setelah terbitnya SK Gubernur yang tim itu. Nah, itu baru ini digunakan. Sebelumnya misalnya pemerintah provinsi, entah dinas pendidikan misalnya, melibatkan Dewan Pendidikan dalam rangka kita berbicara tentang peningkatan mutu pendidikan di Kalimantan Selatan itu seperti apa, Prof? Jadi kita kan melaksanakan tugas-tugas Dewan Pendidikan, ada beberapa kegiatan lah. Nah, ada kegiatan yang bersifat ada yang disebut BEMTEK lah, yang TNS terhadap kita biasanya kepala sekolah. Nah, ada kita rapat koordinator, rapat koordinasi antar. Jadi kita pernah mengumpul, ada beberapa unsur di kabupaten kota. Dulu tuh ada kepala sekolah, ada pengawas, ada Dewan Pendidikan, ada dari pemerintahan. Jadi kita kumpul di tingkat provinsi, lalu membicarakan soal masalah-masalah apa yang dihadapi menyangkut soal mutu pendidikan. Nah, itu disebut luka karya. Nah, dari situ muncul beberapa persoalan-persoalan yang perlu dipecahkan. Nah, itu kita tindak lanjuti lagi. Jadi yang kebetulan kita dari hukum lah. Ada masalah tentang soal guru sering bermasalah secara hukum. Nah, kita coba jembatani, kita kumpul jaksa, polisi kemarin itu kan untuk menyatukan persepsi tentang guru itu bisa dipidana Pak waktu saat mendidik. Guru memukul misalnya kan. Pada saat kok dipidana? Memang guru itu buat jahat apa sama murid? Padahalnya dia kan mendidik. Nah, itu perlu kita kaji. Itu sudah kita lakukan. Agar jangan sedikit-sedikit dipidana. Iya, dipidana. Dan ternyata di Kalsel cukup banyak masalah yang kita. Nah, itu salah satunya kan. Jadi itu salah satu sumbangan yang dilakukan Dewan Pendidikan ketika bicara tentang mutu pendidikan. Bagaimana memberikan rasa nyaman kepada tenaga pendidikan kita di Kalimantan Selatan. Prof, artinya kalau kita yang sampaikan Prof dari awal tadi, pelantikan 185 pejabat kepala sekolah mulai dari SMA, SMK, dan SLB negeri itu sesungguhnya tidak semata hanya bicara tentang, sekali lagi, tidak hanya semata bicara tentang substansinya, prosedurnya saja, tetapi juga ada substansinya di situ. Prof, kemudian pertanyaan berikutnya adalah seberapa mengkhawatirkan, sekali lagi nih, kalau ini tidak dilakukan perbaikan atau tidak dilakukan peninjauan ulang misalnya? Jadi dari penelusuran kita, dari banyak pendapat, termasuk kawan-kawan, ada yang ikut berkomentar, kawan-kawan dari anggota Dewan Pendidikan, kalau ini tidak kita beri masukan, akan menjadi presiden buruk di kalangan pemerintahan Kalimantan Selatan. Presiden buruknya di mana, Prof? Ya, ketika memberikan keputusan yang semestinya melibatkan
dilibatkan dan kita biarkan dan kita tahu bahwa banyak masalah yang ada di sana. Nah, lalu kita ini apa gitu kan? Membiarkan padahal sudah bertahun-tahun teriak soal mutu, soal akhirnya rusak. Ya rusak dengan dan kita banyak menerima informasi terkait dengan pelantikan ini. Ada sekian kepala sekolah yang kecewa, ada yang sekian kepala sekolah Terkait ini. Nah, jadi kalau tidak salah ada 19. Kita 19 dengan 3 kategori, yang secara substansi ada persoalan. Nah, itu tahapan lain nanti ya. Tahapan lain. Jadi ada soal prosedur, ada soal substansi. Iya. Substansi itu, Prof, misalnya kita langsung nih mengerucut. Apakah substansi itu masuk soal misalnya orang itu sudah dalam pangkat golongan yang sesuai untuk jabatan kepala sekolah atau berdasarkan pengalaman, berdasarkan kemampuan, masuk di situ? Jadi ada soal persyaratan. Ada soal penerapan kompetensi. Nah, kan akan ada merit ya. Nah, itu ada persoalan itu. Ada soal pertimbangan-pertimbangan lain. Nah, nanti kita ingin pendalaman, ingin melihat bukti yang ini kan soal hukum kan. Jadi buktinya harus lebih meyakinkan. Ya, harus betul. Meyakinkan. Prof, kalau kemudian misalnya lagi-lagi nih yang terabaikan tuh hanya prosedurnya saja misalnya, tapi secara substansi orang pangkat golongan sudah sesuai, penilaian segala macam sudah sesuai, tidak ada aturan birokrasi yang ditabrak misalnya, Prof. Kalau seperti itu tanggapannya bagaimana? Secara hukum pun tetap cacat. Karena ini kan menghancur demokrasi. Jadi prosedur itu asas utamanya adalah demokrasi. Demokrasi itu selalu melibatkan pihak masyarakat gitu kan. Masyarakat itu ya diwakili kadang-kadang termasuk pihak-pihak yang yang bersangkutan. Kalau di dalam struktur pemerintahan lah. Jadi kan gini kan, ini rakyat, ini pemerintah. Nah, pemerintah itu sebelum memberi keputusan harus mendengar dulu nih dari rakyatnya. Nah, itu sekarang lalu disebut perang tadi Belanda menyebut Inspraak. Nah, pada Inspraak itu kan bahasa Belanda itu kan masuk berbicara. Tapi diartikan diartikan keberatan. Diartikan keberatan. Inspraak keberatan. Artinya masyarakat itu diberi kesempatan, pemerintah memberi ruang agar masyarakat itu bisa masuk pada saat sebelum keputusan dibuat. Sebelum keputusan dibuat. Artinya orang tidak bisa kemudian ujuk-ujuk hanya bicara tentang substansi saja, bahwa yang penting substansi sudah selesai. Yang penting tadi misalnya persyaratan terpenuhi semua. 185 kepala sekolah itu secara persyaratan kepangkatan terpenuhi misalnya. Hanya lagi-lagi nih misalnya, lagi-lagi hanya yang dipersoalkan itu hanya soal prosedur, nggak bisa alasannya cuma itu. Nggak bisa. Jadi di dalam putusan pengadilan kalau prosedurnya tidak dilaksanakan, itu cacat prosedur. Jadi begitu cacat prosedur, konsekuensinya sebetulnya kalau ingin diulang tidak ada masalah. Walaupun orang yang sama, karena kan memenuhi syarat kan? Kalau memenuhi syarat. Tidak ada masalah kan? Cuma diulang supaya ketentuan peraturan perundang-undangan terpenuhi. Jadi biar bagaimanapun kalau peraturan yang sudah terpenuhi, persyaratan terpenuhi, prosedur tetap harus diulang. Terus harus diulang. Itu aturan hukumnya seperti itu. Prof, terakhir, artinya kalau kita bicara kualitas pendidikan, kita tidak semata hanya bicara soal pelantikan tanggal 14 itu saja, tetapi ada soal lain di balik pelantikan itu yang kemudian Prof ingin luruskan kepada pemerintah provinsi dengan bersurat kepada gubernur. Ya, kita tak terbatas pada kedudukan kita sebagai Dewan Pendidikan. Jadi karena Dewan Pendidikan mempunyai peran di sana, nah, sementara ini tidak dilibatkan, kita hanya pada posisi seperti itu. Nah, soal yang lain-lain walaupun ada masalah-masalah lain,
Nah, Itu di luar itu lain. Lain. Ah. Jadi kapasitas kita hanya sebagai Dewan Pendidikan. Prof, terakhir, kalau ada orang yang tidak puas atau mereka yang kemudian terkait dengan keputusan 185 kepala sekolah yang dilantik itu kemudian tidak puas dengan SK itu, ada ruang tidak untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara? Jadi di dalam Undang-Undang 30 2014 itu diatur bila keberatan terhadap keputusan, ajukan keberatan dulu. Nah, keberatan. Bila keberatan ditolak, maka banding administratif. Itu namanya upaya administratif. Nah, jadi di pengadilan TON itu mempersyaratkan, karena itu digunakan sebagai syarat gugatan TON. Jadi kalau sudah langkah-langkah itu dilakukan dan ternyata tidak tidak diindahkan, maka lalu gugatan masuk. Nah, sama seperti kasus banjir. Kan dulu kan keberatan dulu, kemudian banding ke presiden, keberatan ke gubernur, banding presiden tidak diindahkan, lalu gugatan masuk. Itu wajib kan untuk yang langkah-langkah seperti itu. Jadi ada langkah keberatan yang dilakukan terhadap pihak yang tadi dipersoalkan. Kalau kamu yang dipersoalkan adalah SK gubernur, maka kemudian ada hal yang kita pertanyakan, tunggu jawabannya seperti apa. Tidak bisa orang langsung kemudian membawa itu ke ranah pengadilan. Oke, baik, terima kasih Prof. Hadin atas waktunya pada kesempatan kali ini dalam Ngopi, dan kita berharap kemudian koreksi yang dilakukan Prof. Hadin kemudian dengan bersurat kepada gubernur bisa dijawab kemudian sehingga kita tahu apa jawabannya. Apakah kemudian hanya sekedar persoalan prosedural atau kemudian nanti juga masuk ke dalam persoalan substansi. Tapi intinya tetap Prof melihat bahwa ini harus dilakukan koreksi kalau kemudian ada persoalan di situ. Baik, terima kasih Prof. Hadin waktunya. Dan demikian tadi Ngopi kita, ngobrol pinggiran akhir pekan pada kesempatan kali ini terkait dengan keputusan atau pelantikan 185 kepala sekolah mulai dari jenjang SMA negeri, SMK negeri, dan SLB negeri serta 5 pejabat administrator dan pengawas yang dilakukan oleh gubernur pada 14 Juni lalu. Baik, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.